Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih, ahlan wa sahlan, selamat datang di ujian komprehensif di program sarjana, program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, State Sirajul Falah, Bogor. Ini adalah ujian komprehensif di mana seorang calon sarjana harus minimal menguasai tiga standar kompetensi yang ada untuk menjadi sarjana pendidikan khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah memahami dasar-dasar ilmu keislaman yaitu Islamic Studies. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan ilmu pendidikan dan juga pembelajaran. Dan yang ketiga adalah menguasai terkait dengan keilmuan pendidikan agama Islam di MTS, SMP, aliyah dan juga SMA dan juga SMK. Baik, saya akan menguji di poin yang pertama yaitu Islamic Studies dan poin yang ketiga. Kita mulai dari indikator yang pertama yaitu mahasiswa mampu untuk menulis, membaca, hafal juga surat-surat pendek khususnya juz amma. Nah, Pak Astoni sudah hafal ya juz amma ya? Insya Allah, Pak. Oke, udah berapa juz hafalannya boleh tahu? Sebenarnya sedikit, Pak. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya sekitar 5 lah ya, 5 ke bawah ya. Oke, baik. Juz amma sekarang yang paling suka suratnya yang dihafal apa yang dibaca? Yang suaranya bagus. Kalau dibaca, ya seluruhnya, Pak. Nah, enggak, yang hafal. Insya Allah hafal semua, Pak. Nah, ya, surat apa yang suka? Saya pengen dengar ini aja deh, surat Al-Mutaffifin. Silakan. Ya, silakan. Langsung dibaca, Pak. Ya, langsung. Tawud dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakdzibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahikim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Demikian Pak Dokter. Ya, itu benar tadi ya, alhamdulillah ya, benar semuanya ya, nggak ada yang salah ya. Oh saya agak ragu tadi ada beberapa itu. Nggak tahu Pak. Ya baik, terima kasih Pak Astoni ya. Tadi bacanya udah cukup bagus, tinggal mungkin sering murojaah sama ini. Kayaknya ada beberapa tadi yang mungkin agak kurang tepat tadi ya. Nggak apa-apa. Baik, berikutnya adalah berikan kepada saya contoh ayat dan juga hadis terkait dengan pendidikan agama Islam, tentang ekonomi, tentang ilmu, tentang belajar, kemudian juga tentang pembelajaran, juga tentang perkembangan anak didik dan lain sebagainya. Silakan. Maksudnya hadisnya satu-satu Pak? Atau ya boleh aja? Ayatnya dulu. Ya, ayat dulu. Ayat terkait dengan pendidikan apa yang dihafal? Yang pertama itu Al-Quran surat Al-Alaq ya ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya yang pasti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Alladzi 'allama bil qalam. Dari allamal yang tidak mengetahui menjadi tahu, Pak. Allamal insa nama lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia. Allamal insa nama lam ya'lam, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Mungkin sampai situ aja. Kalau hadisnya? Hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik dari kalian adalah yang dia belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya coba jelaskan berikan bahasa ayat dan hadis tentang rukun Islam. Ya, tentang rukun Islam dan juga ayatnya, ayat tentang sholat, ayat tentang zakat, ayat tentang puasa, ayat tentang haji. Silakan, dan juga hadisnya dan dijelaskan korelasinya dengan hablum minan nas. Insyaallah. Baik, yang pertama hadis tentang rukun Islam yang mana kalau nggak salah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bunyal Islamu alal khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadhana wa hajjul baiti wa man adza fihi, ya. Nah, akhirnya yang mana Islam itu dibangun di atas 5 dasar atau 5 pondasi. Diibaratkan sebuah bangunan, bahwa bangunan itu membutuhkan pondasi agar bangunan tersebut menjadi kuat dan tahan. Begitupun dengan agama Islam. Islam memiliki 5 dasar atau 5 dasar supaya agama menjadi kuat. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah yang disembah dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua, wa aqimus shalah, mendirikan salat, menjalankan salat 5 waktu, yang mana salat 5 waktu hukumnya wajib. Wa aqimus shalah wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, dan menjalankan puasa di bulan Ramadan, yang mana dalil puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, yang berikutnya adalah wahajjil baiti, mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Yang haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima, yang mana ini diwajibkan bagi setiap mukmin yang mampu dalam fisik, kemudian harta, kemudian keadaan. Seperti itu, Pak. Demikian, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Sekarang coba sebutkan tokoh aliran pendidikan agama Islam dan juga pemikirannya. Ada nggak yang dikenal tokoh tokoh pendidikan Islam di Indonesia atau di dunia? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Kalau yang anak ketahui, kalau yang di Indonesia, bukan yang di Indonesia ya, kebanyakan kaum muslimin kalau pendidikan yaitu Imam Al-Ghazali, yang mana beliau wallahu alam mengajarkan bahwa adalah seseorang itu baik dia mau belajar maupun mengajar, agar dia senantiasa menjaga wudhu sebelum melakukan kegiatan. Itu Pak Dokter.
Selain Imam Ghazali siapa? Kayaknya rata-rata Imam Ghazali, nggak ada misalnya Ibnu Qayyim misalnya, atau Ibnu Jamaah gitu. Ibnu Qayyim. Tentang pendidikannya gimana? Kalau Ibnu Qayyim? Kalau Ibnu Qayyim, karena enggak paham. Ya nanti banyak baca ya, harus banyak baca tentang tokoh-tokoh pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi biar nanti jadi paham, nanti jadi tahu ya. Oke, kemudian Ustadz Astoni sekarang kegiatannya apa nih? Ngajar Pak Dokter di mana? Di sekolah dasar. Nah, ngajar mata pelajaran apa? Atau guru wali kelas? Bukan Pak Dokter, Ana ngajar pendidikan Tauhid kelas 1, 2, 3 dan menerima hafalan Al-Quran. Oke. Tahu nggak apa kurikulum pendidikan agama Islam yang dari Kemenag, mata pelajarannya apa saja? Kurikulum yang dari Kemenag. Ya. Fikih ibadah. Oke, terus? Akidah akhlak. Terus? Kemudian hadis. Terus? Fikih ibadah, akidah akhlak. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, udah itu. Jadi Quran hadis, ingat Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian juga SKI sejak bulan Islam, ya, kemudian juga satu lagi yaitu fikih. Ya, coba jelaskan masing-masing apa sih yang dipelajari dari Quran hadis, akidah akhlak, fikih dan SKI. Silakan. Maksudnya Pak Dokter gimana Pak Dokter? Iya, jadi kalau mamanya akidah akhlak yang dipelajari apa? Quran hadis yang dipelajari apa? SKI yang dipelajari apa? Kemudian fikih yang dipelajari apa gitu. Silakan. Baik, yang pertama untuk Al-Quran. Jadi kita sistemnya tasmi ataupun talqin, sebagian itu untuk kelas 1 talqin kita. Yang mana anak-anak ditalqin dan mereka diharapkan untuk mengikuti bacaan. Kemudian setelah berulang-ulang nanti anak-anak disuruh mengulangi ataupun disuruh setorkan ya bagi yang mereka sudah hafal gitu. Adapun untuk yang kelas tinggi seperti kelas 4 dan kelas 5, mereka disuruh menghafal mandiri, kemudian disetorkan hafalan yang sudah mereka hafal minimal 5 ayat setiap kali pertemuan Pak Dokter. Oke, baik. Kalau untuk hadis, kita memiliki buku hadis ini. Ya. 100 hadis pilihan, Pak Dokter. Ini bukunya. Oh, itu hadis pilihan. Itu dihafalkan ya? Ya, dihafalkan. Jadi untuk hadis ini mereka disuruh menghafal hadis, kemudian matan, kemudian riwayatnya, kemudian penjelasan hadisnya mereka diharapkan agar mereka paham dengan penjelasan yang hadis yang mereka sudah hafali, seperti itu Pak Dokter. Oke, baik. Terus kalau yang ini fikih yang dipelajari apa? Kalau fikih sebenarnya Ana tidak mengampu pelajaran fikih, tapi di sekolah kita itu tentang macam-macam fikih tentang wudhu, bagaimana cara berwudhu yang benar, seperti itu. Kemudian fikih tentang sholat, bagaimana cara sholat yang benar, cara mana bacaan sholat yang benar, seperti itu Pak Dokter. Oke. Terus kalau umpamanya ini istilahnya apa ya? Terakhir nih usulan ya untuk ide, usulan, gagasan tadi tentang kurikulum PAI. Tadi kan kurikulum yang diterapkan di SD ya, tempat ngajar. Kita nanti harus dipelajari juga kurikulum yang dari Kemenag, dari Kementerian Agama. Ya, Quran hadisnya seperti apa, kemudian juga
akidah akhlaknya seperti apa, fikihnya seperti apa, SKI-nya seperti apa, termasuk bahasa Arabnya. Nah, kalau mau membaca itu kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki dari kurikulum PAI yang ada di atau yang dari Kemenag gitu ya. Jadi kira-kira konsep teorinya itu sudah bagus atau belum, atau perlu ditingkatkan, atau yang kurang apa? Silakan. Kalau anak pribadi mungkin hanya penekanan di dalam menentukan kurikulum tersebut. Ya, contohnya seperti ini, Pak Dokter. Ketika membuat kurikulum, diharapkan apa yang sudah dibuat, contohnya tentang hafalan Al-Quran, maka seharusnya anak-anak itu diharuskan ataupun malah diwajibkan menyelesaikan pelajaran yang sudah ditentukan, bukan cuma sekedar belajar tanpa tahu ataupun tanpa memahami materi-materi yang sudah dipelajari. Seperti itu, Pak Dokter. Oke, terus secara kalau dari sisi isinya, kontennya? Kalau dari sisi konten, maksudnya materi-materinya, Pak Dokter. Ya, materinya. Ada yang kurang nggak nih? Sebenarnya kalau materinya sudah bagus kalau menurut anak itu, Pak Dokter. Sudah bagus ya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kalau sudah bagus, berarti nanti tinggal diperbaiki, kemudian dikembangkan ya. Ada usulan nggak untuk materi dari Kemenag ini tambahan? Mungkin kalau pas ada kurikulum dari Kemenag nih, kemudian gimana pendapatnya? Kalau kurikulum dari Kemenag mungkin tadi sudah ada fikih, kemudian hadis, kemudian akidah akhlak. Ya, yang kemudian kalau bisa itu tauhid itu Pak Dokter. Yang mana tauhid ini sangat penting, kuat gitu ya. Ya, sangat penting sekali untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang tauhid ini, yang mana tauhid itu sendiri kita sudah tahu bahwa inti dari ajaran Rasulullah SAW itu mentauhidkan Allah, ajakannya seperti itu. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Astoni, luar biasa sekali. Tadi sudah di print screen ya, udah foto tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Berarti sekarang tinggal fokus ke skripsi ya. Tinggal fokus ke skripsi, nanti insya Allah dalam beberapa hari lagi kita mau ke skripsi nih, insya Allah nih. Tinggal paling 10 harian lagi kalau nggak salah itu ya. Baik, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.